Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, diduga tak kuat menahan beban, sebuah kren proyek pembangunan jembatan terbalik. Dua pekerja yang sedang berada di atas kren jatuh terlempar. Peristiwa terbaliknya kren di Langsa, Aceh pada Senin sore terekam video amatir warga. Dua pekerja terpental dan juga terjatuh dari ketinggian 5 meter. Kren terbalik diduga karena tak kuat menahan beban saat mengangkat besi pembangunan jembatan. Salah satu korban dirawat di RSUD Langsa karena mengalami luka di kepala dan juga patah tangan kiri. Belum ada keterangan dari pihak pelaksana proyek maupun polisi. Pemirsa, diduga akibat gas bocor, sebuah rumah yang dijadikan kedai makan di Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, ini terbakar. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan kedai makanan cepat saji di Jalan Saharjo, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Senin malam. Hembusan angin kencang dan material mudah terbakar membuat api cepat menyebar. 15 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, api berasal dari kebocoran tabung gas dan merambat ke 4 bangunan di sekitarnya. Kronologinya tabung gas bocor, ya kan, keluar gasnya, diusahakan mau masuk ke dalam bak, ya kan, ditenggelamkan, ternyata nyembur keluar dia, gitu. Itu awalnya dari mana, Bang? Rumah? Restoran siap saji. Dari kebakaran itu menyambar ke berapa rumah, Pak? Untuk ini 4 rumah. 4 rumah sama. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Sementara di Jember, Jawa Timur, kebakaran melanda Pasar Kencong diduga akibat korsleting listrik. Asap tebal membumbung tinggi dari salah satu kios yang berada di Pasar Baru Kencong, Jember, Jawa Timur. Asap beserta api dengan cepat membesar dan merembet ke toko-toko lain di sebelahnya. Warga dan pedagang yang berada di sekitar lokasi panik dan hanya dapat melihat kebakaran itu dari kejauhan. Beberapa pedagang yang kiosnya berdekatan dengan lokasi kebakaran berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam kios. Petugas pemadam kebakaran dan warga bahu-membahu memadamkan api. Namun api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit kios ludes terbakar. Dari dalam, Mas. Parfum, mainan sama kain. 1 jam lebih. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di salah satu toko kain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pickup yang sedang melintas di desa Payapuntet, Lok Sumawe, Aceh, tiba-tiba terbakar. Akibatnya terjadi ledakan yang membuat warga panik. Ledakan sempat terjadi saat sebuah mobil yang tengah melintas di Lok Sumawe, Aceh terbakar. Kobaran api yang tiba-tiba membesar membuat panik warga sekitar. Bahkan sejumlah warga berusaha menyelamatkan kendaraan mereka di sekitar lokasi. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik hingga menimbulkan percikan api. Dampak kebakaran semakin parah karena ditemukan tangki minyak yang telah dimodifikasi yang mampu mengisi muatan bahan bakar hingga 150 liter. Saya bangun tidur, mandi. Di sini ada bunyi ledakan. Saya di belakang. Saya keluar dulu di samping ini. Saya lihat orang berlari. Saya keluar dari sini, saya lihat dia sudah terbakar. Akibat kejadian ini, sopir minibus mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari Lok Sumawe, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Tidak sengaja menendang ember berisi bahan pembuat petasan, 2 anak luka berat akibat terkena ledakan dan sejumlah bangunan pun rusak. Tim Gegana Brimopolda Jawa Tengah menggelar olah TKP menyusul terjadinya ledakan bubuk bahan petasan di belakang SD Negeri 1 Kedung Malang, Jepara, Senin siang.
Mereka mengambil sampel serpihan sisa ledakan untuk uji laboratorium forensik. Akibat ledakan bahan pembuat petasan, 2 anak terluka bakar di sejumlah bagian tubuhnya. Kedua korban, Rangga Dwi 11 tahun dan juga Zidan 10 tahun, kini masih dirawat intensif. Dalam kasus ini, polisi menetapkan pemilik bahan pembuat petasan berinisial HM 22 tahun sebagai tersangka. Tersangka dijerat pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dia meracik, kemudian ada reaksi lah. Ada panas, akhirnya sama pelaku ini dibawa keluar, taruh di pojokan sekolah itu. Dan ada anak-anak ini yang sedang mencari ember untuk digunakan sebagai alat musik tradisional. Nah, terus menurut informasi salah satu anak ini menendang ember tersebut. Ini terjadi ledakan. Pemirsa, AG divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. Hakim mengungkapkan AG terbukti bersalah dalam perencanaan penganiayaan dengan 2 terdakwa lain. Mantan kekasih Mario Dandi Satrio, AG, menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang pembacaan vonis, Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yakni 4 tahun penjara. Adapun hal yang memberatkan AG karena David sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi belum sepenuhnya pulih. Sedangkan hal yang meringankan karena AG masih di bawah umur. Selanjutnya AG akan menjalani masa tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Dalam pembacaan vonis itu, AG turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak dihadirkan di dalam ruang sidang. Kami menghormati putusan ini, namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pastinya ini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh Ibu Hakim, ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Kami melihat seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini sudah membuka bagaimana pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Sehingga kami melihat pertimbangan-pertimbangan itu sudah membuat pasal yang disangkakan kepada dan didakwakan kepada pelaku anak ini terbukti secara sempurna. AG merupakan pelaku yang terlebih dahulu menjalani proses persidangan kasus penganiayaan David dibanding kedua tersangka lainnya, yakni Mario Dandi dan Sen Lucas. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yulia Rorena, iNews melaporkan. Seorang siswi SMP di Jeneponto, Sulawesi Selatan diperkosa 5 pemuda saat hendak pergi sholat tarawih di masjid. Korban dicegat di jalan lalu dibawa ke gedung sekolahan yang sepi dan diperkosa bergantian. Tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto mendapat penolakan saat hendak menangkap pelaku pemerkosaan siswi SMP usia 15 tahun di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Meski ditolak oleh pihak keluarga, polisi tetap menggelandang pelaku ke mobil untuk dibawa ke Polres Jeneponto. Tidak jauh dari lokasi pertama, polisi juga menangkap 2 pelaku lain, sementara 2 pelaku lainnya diketahui sudah kabur sebelum polisi tiba. Ketiga pelaku yang bekerja sebagai buruh bangunan dan sopir ini dilaporkan oleh orang tua korban. Saat itu, korban yang hendak sholat tarawih di masjid dicegat pelaku lalu dibawa ke gedung sekolah yang sepi dan diperkosa bergantian. Sudah diamankan 3 orang, semuanya dewasa. Untuk inisial masing-masing pelaku, Kak? Yang pertama S, kedua E, yang ketiga R. Nah, yang ketiga diamankan ini apa-apa saja? Apakah dia melakukan pemerkosaan atau seperti apa, Kak? Kalau yang 2 melakukan pemerkosaan, kalau yang 1 percobaan. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Sementara 3 pelaku lainnya kini mendekam di sel tahanan Polres Jeneponto. Ketiganya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Pemirsa, media sosial menjadi ruang baru tindakan pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak. Penggunaan media sosial yang tidak disertai pengawasan dan perhatian lingkungan sekitar akan memicu terjadinya perilaku menyimpang. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang marak terjadi karena minimnya pengetahuan, kurangnya pengawasan serta rendahnya tingkat kesadaran remaja dalam menggunakan media sosial secara bijak. Pengawasan khususnya dari orang tua harus dilakukan sebagai bentuk pencegahan termasuk mengenalkan pendidikan seksual sejak dini. Hal tersebut disampaikan politikus Partai Perindo Cila Sumarna, pengurus DPP Pemuda Perindo dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia yang digelar Partai Perindo. Ini bukan cuma berlaku buat orang tua aja, tapi ini juga berlaku untuk para guru. Pentingnya pendidikan seksual sejak dini, dan aku mendukung banget kok RPA ini ada gitu, dan Partai Perindo juga ada untuk korban-korban pelecehan. Partai Perindo mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial dan melapor jika menjadi korban kekerasan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD pastikan tidak ada perbedaan data dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Mahfud yang juga Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bersama Menteri Keuangan sepakat membentuk satuan tugas khusus untuk investigasi transaksi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD usai Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU gelar rapat bersama PPATK dan Kementerian Keuangan pada Senin pagi. Menurutnya, tim khusus akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan PPATK atas transaksi mencurigakan senilai lebih dari 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Satgas melibatkan PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, Bareskrim, Kejaksaan Agung, OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Mahfud MD berjanji tim akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, destinasi wisata berbasis alam terus bermunculan dan menambah pilihan destinasi wisata di tanah air. Di antaranya Desa Wisata Selamanik di Kecamatan Cipaku, Ciamis, dan juga Desa Wisata Taraju di Tasikmalaya, Jawa Barat yang masuk Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Memanfaatkan potensi daerah menjadi kawasan wisata, Desa Wisata Selamanik masuk ke dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Selain keindahan alam dan keasrian desa, Desa Selamanik juga menawarkan beragam aktivitas alam seperti memanen bawang merah, menangkap ikan di balong, serta wahana rafting dengan menyusuri Sungai Cimuntur. Keindahan dari desa ini, oleh karena itu saya nyatakan Desa Wisata Selamanik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai desa wisata terbaik berkelas dunia dan Indonesia bangkit. Ciamis ini dianugerahi alam yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya ini dibuktikan di Desa Selamanik. Selain di Ciamis, Tasikmalaya juga memiliki Desa Wisata Taraju yang juga masuk dalam ADWI 2023. Potensi ini berkat kerja keras kelompok sadar wisata di mana dapat memaksimalkan potensi desa dengan pesona hamparan kebun teh. Ini luar biasa keberkahan buat Kabupaten Tasikmalaya dan tentu tidak berpuas sampai di 75. Insya Allah
kita Taraju ini akan jadi juara. Menparekraf Sandiaga Uno bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin juga menyempatkan menanam bibit teh serta memberikan paket bantuan sembako kepada warga lanjut usia di Desa Taraju. Dari Ciamis dan Tasikmalaya, Stephen Patinama, Ainus melaporkan.